Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana ini dalam rangka yaitu diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan SMP Negeri Sore Iwan. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu moderator Pak Iwan atau kamu pengajar praktek Bu Sunarti, Bu Sinariati, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenan hadir. Baik, kita langkah ke acara selanjutnya, yaitu lebih afdolnya acara kita pada pagi hari ini, yaitu kita dahului dengan doa kepada Pak Sodik untuk memberikan doanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadiah sekali lagi, mudah-mudahan acara ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan ada hikmah dan sukses di balik ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan ba'dal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habna 'alaina fi sakratil maut najatan minan nari wa 'afa 'indal hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina fi Ramadan. Allahumma ja'alna jam'ana hadhihi jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dibacanya doa tadi acara kita pada hari ini diridai Allah Subhanahu wa taala. Kita melangkah ke cara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak-bapak sekolah pada Bapak Dedi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruangan lab laboratorium IPA di Sekolah Negeri Sore 2. Selawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Sinariati sebagai pengajar praktek dalam pelaksanaan guru penggerak Pak Iwan Kurniawan. Selanjutnya saya hormati Bapak Ibu guru, staf TU dan Pustaka yang kesempatan hadir pada pagi hari ini. Nanti diharapkan acara ini sama-sama kita dengarkan baik-baik, kemudian diharapkan juga ini bisa menjadi suatu masukan ya, sesuai dengan acara yang kita laksanakan pada hari ini adalah diskusi atau membedah ya isi dari visi-misi yang selama ini sudah ada di sekolah SMP Negeri Sore 2 ini, di mana sama-sama kita ketahui bahwa visi dari sekolah kita adalah mewujudkan sekolah yang berprestasi, memiliki kompetensi iman dan takwa serta berbudaya Melayu ya. Itu yang sudah kita gunakan selama sekolah ini berdiri. Memang ada beberapa kali revisi ya yang wajib dilaksanakan karena visi ini biasanya memang harus direvisi setiap beberapa tahun. Jadi diharapkan dengan adanya acara ini kita nanti bisa melihat di mana letak baik itu kekurangan ataupun kelebihan dari visi yang tercantum juga dalam misi sekolah kita. Jadi seandainya nanti memang diharapkan kalau memang ada yang perlu diperbarui gitu ya, saya rasa itu malah lebih bagus lagi. Jadi sama-sama nanti kita dengarkan atau kita diskusikan bagaimana kelanjutan dari visi sekolah kita ini. Apabila nanti ada yang perlu kita pertahankan, apabila nanti ada yang kurang bisa kita perbaiki. Mungkin untuk mempersingkat acara itu saja yang bisa saya sampaikan. Diharapkan kepada Ibu Sinariati sama-sama nanti kita diskusikan apa baiknya ke depannya seperti itu ya. Oke, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar
sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dedi. Dengan kata sambut tadi, maka berakhir acara pembukaan pada pagi hari ini, dan kita lanjutkan dan kita serahkan kepada moderator, yaitu Bu Sinariati. Saya sebagai pembawa acara, salah dan tidak mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan guru penggerak, program pendidikan guru penggerak, yaitu sosialisasi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dan tak lupa kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri Sore 2 Pak Dedi, kemudian yang terhormat JGP Pak Iwan Kurniawan, beserta guru dan tenaga kependidikan yang berada di SMP Negeri Sore 2 Pangkalan Kuras. Di sini saya sebagai pengajar praktik akan memandu diskusi Pak Iwan, JGP Angkatan 7. Salah satu kegiatan kita dalam PI ini adalah tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelum saya memimpin moderasi ini, kegiatan ini, perlulah saya mengenalkan diri terlebih dahulu, ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih awalnya, pertama kali saya mengucapkan terima kasih, saya disambut dengan sangat baik di sini. Kemudian saya guru SMP di Pangkalan Kerinci, SMP Negeri Bernas. Saya bertugas di SMP Negeri Bernas. Kemudian saya dapat tugas tambahan dari program pendidikan guru penggerak, yaitu sebagai pengajar praktik. Mungkin Bapak dan Ibu agak bingung pengajar praktik itu apa. Jangankan Bapak dan Ibu, saya sendiri pun terjebak di jalan yang benar ini, gitu. Jadi kegiatan program pendidikan guru penggerak ini menghasilkan guru penggerak, ya, menghasilkan guru penggerak yang berkompetensi sebagai agen perubahan. Yang paling kecilnya di sekolah itu sendiri. Jadi untuk menjadikan guru penggerak itu mendapatkan sertifikat membutuhkan pendidikan dan latihan diklat selama 6 bulan. Yang menilai kegiatan guru penggerak itu adalah pengajar praktik dan fasilitator. Jadi pengajar praktik itu sekarang saya yang menjadi pengajar praktiknya Pak Iwan. Pengajar praktik ini kegiatan di lapangan. Jadi sebenarnya nanti saya akan datang ke sini 4 kali lagi. Jadi pertama kali saya sudah pernah datang ke sini tanggal 23 November, hari Kamis juga. Kemudian hari ini, nanti Maret saya datang lagi sekali, April saya datang lagi sekali, kayak gitu sampai bulan Juni. 4 kali lagi saya akan datang ke SMP Negeri Sore 2 ini. Itu mendampingi Pak Iwan dalam melakukan kegiatannya selama PPGP. Kemudian ada yang kedua yaitu fasilitator. Kalau fasilitator itu adalah kegiatan selama pembelajaran daring Pak Iwan. Ya mungkin Bapak dan Ibu melihat Pak Iwan Vicon mungkin ya dalam kondisi Zoom atau Jimit, itu adalah proses pembelajaran daring. Demikian Bapak Ibu saya sekilas tentang kegiatan kita PPGP ini. Kemudian kita langsung saja. Tujuan diskusi kita pada hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Susunan acara pertemuan
pertemuan kita yang pertama pengantar tujuan diskusi sudah kita sampaikan. Yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi saya lihat kayaknya kalimat rumpang sudah sampai di tangan Bapak dan Ibu semua. Yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat nanti kita mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang terakhir penutup. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang ada di ruangan ini, JGP telah belajar. Jadi Pak Iwan sudah belajar dalam membuat visinya sebagai pendidik. Jadi visi dirinya sebagai pendidik selama kegiatan pembelajaran daring. Jadi proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajarnya Pak Iwan untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Ya, meskipun menjadi bagian dari proses belajarnya JGP Pak Iwan, namun saya berharap proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu sekarang. Sehingga saya berharap nanti semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Jadi visi sekolah tadi sudah disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Pak Dedi. Kami di sini Pak bukan sosialisasi ini harus mengganti visi yang ada di sekolah kita, bukan begitu. Jadi kami ini intinya Pak Iwan khususnya nanti ingin menyampaikan salah satu cara membuat visi yang baik yang berpihak pada murid. Saya bertanya kepada Pak Iwan kemarin, kita kurikulum di sini belum kurikulum merdeka, sama. SMP Negeri Bernas juga belum kurikulum merdeka. Jadi nanti visi sekolah yang mau kita buat ini itu mengarah ke kurikulum merdeka. Jadi nanti kalau seandainya hasil diskusinya visi sekolah ini sudah berpihak pada murid, visi sekolah yang sudah ada tadi itu berpihak pada murid, maka kami saya sebagai BP dan Pak Iwan sebagai JGP khususnya nanti kan dia yang akan membuat pergerakan di sini. Visi yang akan disampaikan ini adalah mensosialisasikan. Bapak dan Ibu ya, kita bukan tadi kata Pak Dedi, benar kata sampai Pak Dedi, kalau seandainya baik dari dia apa salahnya untuk kita rembukan bersama, karena memang visi itu ada jangka waktunya untuk diubah ya. Oke, itu saja pengantar dari saya sebagai moderator. Selebihnya saya serahkan kepada Pak Iwan sebagai pemimpin diskusi. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kepada Pak Iwan Kurniawan saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator untuk waktu dan kesempatan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Pak Ibu. Kemudian yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Sinarati yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sekolah ini. Sebenarnya Bu, sekolah Ibu adalah ala kadarnya mungkin berbeda dengan Bernas yang terletak di ibu kota mungkin kan, agak tampilannya mungkin lebih banyak sentuhan-sentuhannya. Jadi dari kami mungkin lebih banyak kekurangannya. Mana yang baik-baik dari kami bawakan keluar, mana yang jelek-jeleknya tinggalkan dari kita. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan pada hari ini juga bertepatan dengan ada kegiatan di SMP Negeri 1 Pangkalan Kuras, yaitu sosialisasi kurikulum merdeka. Pelaksanaan Zoom meeting juga berbarengan dengan kita yang di kawasan kurikulum juga bisa hadir pada hari ini. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini, yaitu diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan SMP Negeri Sore 2.
Salawat serta salam kepada junjungan alam dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa perubahan kepada kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Baik kawan-kawan, mungkin di sini saya ditugaskan, ini proses dari kegiatan guru penggerak, yaitu saya kebetulan tugasnya itu untuk memimpin diskusi ya, memimpin diskusi. Tapi sebelum kita mulai kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini, sekali lagi ditekankan bahwasanya kebetulan tema diskusi memang visi sekolah dan perubahan. Tapi bukan dalam hal ini kita mau merubah apa yang sudah ada yang menjadi budaya kita, yang kita lihat terpampang di atas pintu ketika kita masuk kantor ini. Mulai saya pindah ke sekolah ini dari tahun 2012 itu sudah terletak di sini. Dan memang ada dilakukan revisi untuk melihat kondisi, menyesuaikan dengan zaman yang ada. Nah, itu aja. Jadi kalau memang sudah sesuai, ya udah itu yang kita pakai, kita gunakan. Gitu. Tapi dalam hal ini kita mau sekedar sharing. Kemudian juga saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu semua, saya tidak dalam proses untuk menggurui Bapak Ibu semua. Saya tidak menggurui Bapak Ibu semua. Kita di sini sama-sama belajar. Saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar. Saya coba mentransfer ilmu, berbagi ilmu. Bagaimana cara untuk mengapakan atau mendapatkan visi itu sendiri? Seperti apa cara mencari visi itu? Membuat sebuah visi sekolah dan prakasa perubahannya yang sesuai untuk yang berpihak pada siswa, pada guru. Sebelum kita mulai diskusi ini, sesuai dengan inilah guru penggerak ini, banyak pula tuntutannya, banyak pula proses yang harus dilalui. Kegiatan ini harus dibuka dengan membacakan puisi. Saya coba pula lah membacakan puisi. Tapi waktu itu harapan saya Bapak Ibu yang ketawa. Di sini ada beberapa yang jagonya bervisi. Saya coba memaksakan diri lagi membaca puisi pada pagi hari ini. Puisi dengan judul Aku Melihat Indonesia. Nah, coba biar sama-sama Bapak Ibu. Saya menengok itu baru kali ini saya menengok. Aku Melihat Indonesia, karya Bung Karno, Presiden pertama kita. Nah, itu dia. Walaupun alhamdulillah tulisnya panjang. Kalau tak sesuai, tahan aja lah ketawa Bapak Ibu ya. Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Liat itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kleben, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio,
aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Itu salah satu visi dari ya. Itu dari apa dulu dibaca dalam visi? Menggugah para guru-guru gitu, rekan-rekan. Oh, itu membangkitkan nasionalisme kita lah ya. Bahwasanya Indonesia ini kaya, Indonesia ini beragam, banyak gunungnya, banyak sukunya, keberagaman itu berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Itu dia. Oh, itu dia. Baik, lebih kurang segitunya kemampuan saya untuk baca puisi. Kalau baca buku harus dengan ekspresi dan intonasinya apa, itu nanti saya belajar dengan beres. Selanjutnya Bapak Ibu, tadi juga sudah dibacakan oleh Pak Dedi. Ini yang menjadi visi SMP Negeri Soleh 2, mewujudkan sekolah yang berprestasi, memiliki kompetensi iman dan takwa, serta berbudaya Melayu. Ini yang hari-hari kita lihat, kita apa. Tapi yang jadi pertanyaan kita, apakah untuk mencapai visi ini tadi, visi yang sudah ada sekarang ini, ada tindakan, ada action kita buat untuk mencapai ini? Karena kalau saya mungkin saya mengartikan ya, kompetensi iman dan takwa ini dalam. Berkompetensi berarti memiliki keahlian dalam iman dan takwa gitu. Ya kan? Orang yang berkompeten di bidangnya, orang yang ahli di bidangnya. Kompetensi iman dan takwa serta berbudaya Melayu. Oke, pas karena memang dia di lingkungan Melayu. Sekolah ini berada di lingkungan Melayu. Kalau untuk mewujudkan, jadi nanti proses untuk menjadi visi ini ada tahapan-tahapannya, nanti akan kita jabarkan. Jadi dia tidak semacam hanya slogan yang hari-hari atau jargon yang hari-hari kita baca gitu, atau semacam kata-kata penyemangat. Bukan itu dia, visi itu gitu. Kalau bisa memang sekolah ini menjalankannya di Bu Sinar ya, ada proses menuju ke sana gitu. Ada proses untuk pencapaian visi itu yang dilakukan oleh sekolah. Ada indikator dari hasil proses itu tercapai tidaknya. Jadi muncul pertanyaan Bapak Ibu dari visi kita ini, apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid? Karena visi itu melihatnya, memandang, mengimpikan seperti apa mau kita buat anak-anak kita ini. Itu makanya kita itu tadi sebelum kita mulai kegiatan ini, kalimat rumpang sudah dibagikan ke ibu-ibu semua. Dari untuk melengkapi kata-kata itu kita merumuskan apa yang mau kita buat. Anak-anak kita itu mau kita jadikan seperti apa melalui visi kita. Nah ini dia. Apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari kita? Game over. Balik. Tadi saya sudah sempat juga saya singgung ke adinda saya, guru agama, Adinda Ratna. Dan ini visi sekolah kita, mewujudkan sekolah yang berprestasi, memiliki kompetensi iman dan takwa serta berbudaya Melayu. Ini anak-anak kita ini kita jadi ustadz semua dia bilang gitu. Karena memang dia berkompeten ini Bu. Benar kan? Seorang yang berkompeten di bidangnya itu memang harus ahli dia, menguasai. Kalau saya mengartikan seperti itu gitu. Ya Mi?
Bener kan? Setidaknya anak-anak tuh tahu lah juz 1 sampai juz 5 gitu kan. Oke? Nah, jadi muncul pertanyaan itu tadi, apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan impian dan cita-cita yang kita capai kepada? Kalau memang itu dia, kita harus berproses menuju ke sana. Kalau memang itu, kalau memang mau mempertahankan itu, kalau kita tidak mau merevisi, ya kita usahakan nanti mengarah kepada ke kurikulum Merdeka Belajar. Intinya seperti yang sudah kita sampaikan sebulan yang lalu di sini, arahnya adalah profil pelajar Pancasila. Itu dia. Selanjutnya Bapak Ibu, udah lah, nggak usah lagi dihidupkan perusahaan ini semua. Bapak guru hebat yang saya hormati, muncul pertanyaan berikutnya, apakah visi kita sudah menunjukkan hal yang kita harapkan menjadi pembeda antara murid kita sama murid sekolah semula? Jadi melalui visi inilah, balik lagi, Pak Den. Sesuai tujuan yang sudah disampaikan oleh Ibu Moderator tadi, mendiskusikan cita-cita visi warga terhadap murid di masa yang akan datang. Kita berharapnya impian kita itu, tamatan kita itu original bentuknya. Kalau bisa kita gambarkan jadi bentuknya. Sampai di sini paham maksud saya kan? Itu loh. Jadi visi itu tidak sekedar sebuah kata-kata atau jargon atau slogan yang terpampang cantik di dinding ataupun di tempat-tempat tertentu seperti itu. Jadi Bapak Ibu, silahkanlah Bapak Ibu isi kalimat penumpang yang supaya nanti bisa kita rumuskan, bisa kita diskusikan bersama-sama. Seperti apa keinginan Bapak Ibu melalui kalimat-kalimat itu? Lengkapilah kalimat-kalimat itu. Biar sama-sama kita merumuskannya. Dari musik melalui kita memimpikan murid-murid yang seperti apa yang maunya kita. Seperti apa ya Bu Suna? Tergantung kawan-kawan. Tergantung sekolah ini maunya seperti apa gitu. Bu Siti maunya seperti apa Bu Siti? Jangan lari dari profil pelajar Pancasila harapannya, karena dia kan arahnya nanti lagi ke kurikulum Merdeka. Kenapa ya matematika dari kemarin ya? Ya udah diusulkan nambah, posisi kita di ujung. Kemudian kalimat kedua, kita percaya bahwa murid adalah, saya mau menjelaskan atau menjelaskan baca nanti. Gimana itu muncul jadi apa?
Untuk mencapai visinya. Dan saya kumpulkan masyarakat juga maka menciptakan sendiri dan saya coba menggunakan itu dia dulu. Nanti kan jelasin. Kita percaya bahwa murid adalah kemudian di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan, yaitu tonjolkan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kemudian kita dan warga di sekolah paham bahwa lagi proses lagi naik update saya. Sudah rutin. Jadi Bapak Ibu kalimat penumpangnya tinggal melengkapi sudah. Jadi itu nanti dari kalimat yang diisikan nanti, kata per kata yang diisikan nanti kita rumuskan, kemudian kita arahkan menjadi sebuah visi yang berpihak pada murid, kemudian sejalan dengan tujuan pendidikan profil pelajar Pancasila. Nah itu dia. Saya kasih gambar. Itu dikaji dibahaskan. Tapi kan kita tidak bisa kemudian belajar bahasa setelah kan kalau sekolah kita juga ada lagi di depan. Bapak Ibu, saya kasih contoh. Saya dulu mengisi kalimat terumpang itu, kemudian indah jadi bentuknya seperti ini. Ini contoh coret-coretan saya aja. Dan menciptakan peserta didik beriman, beradab, peduli lingkungan, serta berdaya saing global. Jadi dalam hal ini harapan saya murid SMP Negeri Sore 2 ini yang bisa jadi pembeda, sudah, yang bisa jadi pembeda, yang membedakan dia dengan murid kelas sebelah atau sekolah sebelah, itu saya lebih saya tekankan pada berdaya saing global. Kebetulan di profil pelajar Pancasila itu ada berdaya saing global, ya kan Bu? Nah,
Selain mandiri dan lain-lain, berdaya saing global. Kemudian, macam mana proses saya untuk mencapai ke sana? Untuk menciptakan murid yang berdaya saing global tadi, ada prosesnya, ada tahapannya. Tahapan yang pertama disebut dengan prakarsa visi proses atap, tahapan atap ya. Atap ini singkatan. Redaksi prakarsanya menciptakan peserta didik berdaya saing global. Itu dia tadi. Redaksi prakarsanya. Prakarsa yang mau dirubah tadi apa? Kegiatan yang mau dirubah itu apa? Tindakan kita untuk merubah itu seperti apa? Berdaya saing global. Itu yang mau saya rubah. Anak-anak kita, siswa kita. Caranya dengan gimana? Dengan penguatan pembelajaran TIK. Teknik informatika komputer, ya itu patasannya, kepanjangannya. Di tahapan atap ini A-nya itu aset. A-nya itu berupa aset. Aset yang kita miliki, sekolah yang miliki itu apa gitu? Sumber daya gurunya ada nggak untuk membuat perubahan pada anak itu tadi untuk berdaya saing global? Ada nggak guru TK yang kita punyai, yang kita miliki? Kalau memang tidak ada, dia lahirnya nanti kan bisa jadi ketantangan dia bikinnya. Tapi kalau memang kita punya memang guru yang lulusan sarjana S1 komputer, itu sangat menunjang gitu. Kemudian listrik, Anda lihat tadi listrik, kondisi apa? Untuk menjadikan siswa terampil, mahir, pandai mengoperasikan komputer secara mandiri, tentu butuh listrik. Nah, itu kondisi kita, listrik yang hidup mati itu menjadi tantangan. Tidak memiliki daya kuat listrik yang cukup gitu loh. Kemudian ada nggak jaringan internet di sekolah kita? Kalau ada, itu menjadi aset. Kemudian T-nya tantangan. Kita misalkan tidak ada pembelajaran TIK di kurikulum K13, ada apa Tasman? Tidak ada kan? Tidak ada pembelajaran TIK di kurikulum 13. Itu dia ditantangkan sama kita. Gimana anak mau pandai mengolah atau menjalankan mengoperasikan komputer, sedangkan pembelajaran TIK-nya tidak ada gitu. Kemudian mengajukan, kita ajukanlah ke dinas untuk membuat pelajaran TIK gitu. Bisa saja pengusulan kita diusulkan, atau kita buat ke kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ditantangkan sama kita. Kemudian aksinya, kalau yang tidak ada di K13, aksinya apa? Kita buatkan les komputer bagi anak di sekolah. Kebetulan kita, ini hanya contoh. Dan aksinya kita buatkan les komputer sepulang sekolah sama anak-anak. Kemudian pembelajarannya, siswa mandiri mengoperasikan komputer, tahu dia cara mengoperasikan komputer. Jadi dari prakarsa perubahan tadi, anak memiliki daya saing global dalam hal apa? Penguatan dengan penguatan pembelajaran TIK bisa berdaya saing global itu macam mana? Orang dari Amerika sana, orang dari Inggris sana bisa kita saingi, bisa kita imbangi. Apa yang sekarang dengan teknologi? Apa? Industri 4.0, iya kan? Industri 4.0 itu kan mengutamakan teknologi gitu loh. Apa yang harus kita buatkan anak kita? Bukan dengan bermain lato-lato, ya tidak. Anak-anak harus pandai mengoperasikan komputer supaya bisa bersaing dengan orang luar sana. Bapak Ibu, setelah kita melalui tahapan atap, selanjutnya langkah berikutnya kita proses di langkah-langkah babja. Babja ini juga merupakan singkatan. Dan tahapan prakarsa perubahan visi dengan mengikuti langkah-langkah babja. Seperti apa babja itu? Ini dia. B-nya buat pertanyaan. Redaksi prakarsa tadi yang di atas di blok orange menciptakan peserta didik berdaya saing global dengan penguatan pembelajaran TIK. Langkah bagiannya buat pertanyaan dulu. Kita ketuk hati nurani kita dulu. Dan bagaimana sekolah mampu menciptakan peserta didik yang berdaya saing global dengan
dengan penguatan pembelajaran TIK? Di sebelahnya tindakannya. Jawaban dari pertanyaan itu tadi, menyediakan komputer di sekolah ada kan Bapak Ibu? Kemudian membuat satu pelajaran tentang TIK. Kalaupun tidak bisa pelajarannya itu minimal pengantarnya, ya kan? Kita buat pengantarnya, pembelajaran komputer. Bisa aja Penjas, kita surana itu bagaimana membuka web olahraga atau apalah seperti itu. Kemudian menyediakan guru yang mahir tentang TIK, listrik dan jaringan internet yang memadai. Ini jawaban dari tahapan atap juga, dan jawaban dari pertanyaan yang di sebelah. Kemudian selanjutnya A-nya ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, apakah siswa tertarik dengan pelajaran TIK? Nah, kemudian kenapa siswa kesulitan mengoperasikan komputer? Kemudian apakah siswa mau mengikuti les komputer sesudah pulang sekolah? Tindakannya melakukan wawancara, bisa dilakukan wawancara untuk mencari jawaban itu tadi. Membuat esai kenapa siswa kesulitan mengoperasikan komputer, kita buat lembar soalan. Dan selanjutnya membuat angket untuk siswa yang bersedia les sepulang sekolah. Kita tanya sedianya. Selanjutnya pada tahapan G, langkah G, gali mimpinya. Dream. Siswa banyak memilih ikut les komputer. Kemudian siswa bersemangat untuk mampu mengoperasikan komputer. Siswa optimis dapat mengerjakan berbagai proyek menggunakan komputer. Tindakannya berkolaborasi dengan wali murid dalam mendukung siswa selama pembelajaran. Berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran TIK. Kemudian memberikan semangat motivasi kepada siswa. Kemudian langkah J-nya, jabarkan rencana. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran TIK dapat terlaksana? Kemudian siswa optimis dapat mengerjakan berbagai proyek menggunakan komputer. Tindakannya membuat RPP dan perangkat lain di dalamnya terencana pembelajaran yang menarik dan bervariasi. Kemudian mempersiapkan fasilitas pendukung. Kemudian mensosialisasikan kegiatan pembelajaran kepada wali murid. Kemudian yang terakhir, atur eksekusi. Bagaimana agar terlaksana pembelajaran TIK? Kapan pelaksanaan, siapa yang terlibat, siapa yang memonitor, apa saja indikator keberhasilan, bagaimana evaluasinya. Tindakannya, pembelajaran dilakukan 1 kali seminggu. Setiap pertemuan 2 kali 30 menit. Semua orang yang terkait dalam lingkup pendidikan yang berperan aktif. Kepala sekolah memonitor kegiatan ini. Anak mahir mengoperasikan komputer. Dan indikatornya lulus minimal 90% ANBK yang dilaksanakan plus 8 ya, NBK kan. Nah ini coret-coret saya Bapak Ibu. Jadi visi itu ada prosesnya menuju ke sana. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, visi itu tidak hanya sekedar tulisan-tulisan penyemangat, kemudian jargon-jargon yang hanya untuk ditempelkan atau sebagai penghias dinding gitu. Nah, jadi ada tahapannya. Memang kita laksanakan prosesnya untuk menuju ke sana. Anak kita jadi bentuknya sesuai dengan visi kita. Nah, itu harapan dari visi. Mungkin itu penjabaran dari saya. Atau ada masukan dan pertanyaan dari Bapak Ibu, saya persilakan. Kita bantu? Boleh? Kita lihat punya teman dulu supaya bisa kita kutip nih. Atau dibacakan aja? Bacakan aja. Bapak Ibu siapa yang Ayu? Coba Bu Ayu. Iya. Langsung aja. Baik, saya sendiri berharap ketika murid-murid saya itu cerdas, disiplin, tanggung jawab, nantinya sekolah kita itu punya kualitas yang lebih baik daripada sekolah lain.
kita percaya bahwa murid adalah seseorang yang diwadahi dengan kecerdasan dari Yang Maha Esa. Oke, di sekolah kita mengutamakan gotong royong, kemudian menerapkan bhinneka tunggal ika. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa tugasnya sebagai peserta didik untuk mewadahi diri dengan ilmu. Kemudian kita warga sekolah yakin untuk bekerja sama, saling sharing untuk kemajuan sekolah. Selanjutnya yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita memiliki prinsip dan iman yang sama dalam tugas dan tanggung jawab diri demi keberlangsungan sekolah. Demikian dari saya. Terima kasih kepada model apa ya? Bagi apa ya? Saya bantu. Jadi kalimat Rusman tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ayu. Kita lihat dari kalimat Bu Ayu tadi apakah sudah mengarahkan ke profil Pancasila. Saya rasa kita lihat memang sudah ya. Jadi kita ambil dua lagi sampel untuk kalimat Umpang tajukan murid ini. Dua lagi. Putari, silakan Putari. Terima kasih waktunya untuk Pak Iwan. Saya akan coba untuk melengkapi kalimat Umpang yang sudah diberikan. Pertama itu kita memimpikan murid yang ini menurut saya yang saya telah dari selama saya mengajar di sini, menciptakan siswa didik yang berakhlak mulia, mampu bernalar kritis dan kreatif. Kenapa menurut saya seperti itu? Karena kan kita menuntut seperti yang dijelaskan tadi Iftek. Anak harus pertama yang saya hadapi selama ini bernalar kritis. Banyak-banyak kita lihat anak-anak itu kita menyampaikan kalimat yang sangat mudah saja mereka kadang tidak paham. Jadi harapannya ke depannya dengan adanya kurikulum Merdeka ini, anak-anak itu punya wawasan yang kritis dan bisa berpikir dengan jernih dan baik gitu. Dan kita tidak lagi sebagai gurunya, tapi hanya sebatas fasilitator menurut saya. Itulah harapan saya. Terus kita percaya bahwa murid adalah, saya percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Maka tadi saya di awal saya buat di sana kita mengharapkan generasi bangsa yang punya pemikiran kritis dan kreatif. Terus di sekolah kita mengutamakan kepentingan bersama menurut saya, karena kita bukan hanya untuk mencerdaskan generasi bangsa atau penerus bangsa, tapi di sini harapannya kita menyadari betul bahwa nantinya visi misi ini bukan untuk kepentingan pribadi, namun dapat diarahkan untuk kepentingan bersama baik itu gurunya maupun siswanya, semua stakeholder yang ada di sekolah. Selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar merupakan kebutuhan mereka. Harapan saya seperti itu. Selama ini kan belajar itu adalah mereka melihat itu sebagai kewajiban, dan harapan saya ke depannya yaitu murid di sekolah kita bisa sadar betul bahwa sekolah itu adalah, belajar adalah kebutuhan siswa, bukan sebuah kewajiban. Terus kita keluarga sekolah yakin untuk menciptakan sekolah yang nyaman dan ramah anak. Selanjutnya nomor 6, kita warga sekolah ini paham bahwa sekolah adalah ujung tombak dari generasi penerus bangsa yang akan datang. Itu saja yang menurut saya, itu hasil pemikiran saya. Terima kasih kepada Pak Iwan dan Oke, satu lagi saya minta ke Bapak. Jadi 1 dan 2 kita lihat dari Ibu Sari juga Lestari sudah mengarah ke kurikulum Merdeka juga. Di situ yakin bahwa memimpikan murid yang berakhlak mulia. Yang Bapak ada dari Tahu apa? Enggak selesai juga Pak. Ini apa yang ada? apa yang sudah kita apakan? Pokoknya pada Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, kita memimpikan murid yang, kalau saya menjawabnya mulia mau beribadah. Yang kedua,
ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Saya menjawab belajar, berkomunikasi yang baik, bekerjasama, dan sholat berjamaah. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kurangnya ikut kegiatan di luar sekolah. Itu jawabannya. Karena murid sering menyatakan sama saya bahwa kegiatan yang ada di luar sekolah tidak ada ikut, malahan memang tidak ikut sama sekali. Selanjutnya kita warga sekolah yakin untuk memajukan sekolah. Itu jawabannya. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa sekolah kita masih ada kekurangan. Itu jawabannya. Kayaknya Bapak sekaligus curhat. Jadi ya dari sudah kita dengar ya dari tiga teman kita, teman guru. Sebenarnya orang yang pertama yang menyampaikan ini seharusnya kepala sekolah. Jadi kalau umpam ini harus Bapak kepala sekolah dulu yang mengisi. Kita ingin melihat apa sih yang diinginkan dari yang visi dia sendiri dulu, beliau. Jadi dari beliau itu kita sebagai anggotanya kan bisa, kita namanya ingin seperti itu. Jadi curhatan Bapak tadi itu nanti Pak Iwan kalau ditampung sebagai ya. Saya ingin menekankan di sini bahwa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu kan kalimatnya tadi kan walaupun berbeda-beda itu sebenarnya itu arahnya misalnya memang berakhlak mulia tapi cara menyampaikannya berbeda gitu ya. Jadi sekolah kita tadi betul yang kata Pak Iwan tadi ada kompeten visi ya Pak ya. Jadi kompeten terhadap iman dan takwa. Jadi kalau berkompetensi itu berarti kan sudah di atas orang yang biasa saja yang dasar. Berarti itu kan memang menjadikan ustadz dan ustazah di SMP negeri Sore 2. Sedangkan sekolah kita adalah sekolah negeri, sekolah umum. Jadi kalau seandainya ingin dijadikan ustadz dan ustazah, tentu kayaknya dengan sekolah kita itu bukannya tidak tepat, tapi kayaknya arahnya itu yang umum. Kemudian yang kedua, visi yang kita buat untuk kedepannya, visi kita itu menandakan brandingnya sekolah itu. Branding di sini itu kan bahasa kitanya itu mereknya. Jadi kalau sudah mengingat SMP, kalau kita bicara ini di luar sana, SMP Negeri Sore 2, oh ini masalah olahraganya yang bagus, kekuatan anak-anaknya masalah olahraga, pertandingan yang diikutkan itu selalu menang. Berarti nanti arahnya itu yang kita buat ke visinya arahnya. Kalau Pak Iwan tadi, jadi Pak Iwan menyampaikannya ke arah berdaya saing global. Berarti brandingnya SMP Negeri Sore 2 yang diimpikan oleh Pak Iwan itu dia kalau sudah membicarakan SMP Negeri Sore 2, TIK-nya bagus. Berarti kalau masalah itu di SMP Negeri 2 saja kita jadikan tempat bertanya gitu. Karena pengalaman saya pribadi, saya itu di tahun 2013 pernah ditugaskan ke SMP Negeri 7 Bandung. Alasannya saya diletakkan pergi ke sana, kalau kita bahasanya di sana bukan kunjungan belajar, bukan studi banding. Tujuan kami ke sana itu dari Pangkalan Kerinci itu sebagai sekolah adiwiyata. Maka sekolah adiwiyata SMP Negeri 7 Bandung itu yang bagus, yang paling bagus, dan sampai tingkat nasional. Setelah kami sampai di sana, memang sesuai apa yang dikatakan brandingnya itu sekolah adiwiyata. Kalau kita ke sana tuh, wah memang iya. Kemudian setelah kita bicara dengan kurikulum yang ada di sana, kiranya mereka tak pintar-pintar. Kalau juara olimpiade nggak gitu-gitu kali. Jadi olimpiade nggak gitu. Jadi kalau dia juara pun itu sampai kabupaten. Karena kami tidak itu Bu brandingnya. Jadi dari dulu tuh orang yang sudah mengerti tentang branding ini sudah mengarahkan visinya itu ke situ gitu. Tapi kan kalau kita kan orang umum, saya pribadi SMP Negeri Bernas itu juga tidak tahu
Jadi iya, jadi kita tuh semuanya tuh kayak ada tekanan dari atasan untuk kepala sekolah menang olimpiade, menang seni, menang ini. Kita kan semua harus menang gitu, harus dalam kondisi harus juara. Sebenarnya untuk visi sekolah ini tidak harusnya semua kita ambil. Kita hanya mau fokus tuh satu gitu. Tapi itu memang betul-betul menjadikan andalannya kabupaten Pelalawan seperti itu kalau di kabupaten. Karena kalau sudah diarahkan visi kita seperti itu kan berjangka waktu. Maka untuk anggaran dana bosnya, kasnya itu sampai ke dana ini ceritanya kan sudah mengarah ke sana gitu. Jadi tidak ada komplain lagi terhadap pihak sekolah. Kita kan sudah sama-sama visi kita menguatkan di TIK. Berarti dana kita ini lebih banyak ya ke nanti ke TIK-nya seperti yang Pak Wawan tadi bilang aset tadi ya, yang atap tadi. Yang ini yang harus disiapkan ini. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi untuk mengisi ini nanti akan dirangkum oleh Pak Iwan. Kalimat rumpang kami kumpulkan karena itu adalah salah satu yang harus saya laporkan ya. Kemudian nanti dibuat rangkumannya dan nanti dijadikan suatu pelaporan untuk pendampingan individu. Jadi sebelum saya berikan lagi ke Pak Iwan, saya sebagai moderator di sini. Yang disampaikan Pak Iwan tadi itu sesuai nggak dengan yang diinginkan Bapak dan Ibu? Ini kan contoh JGP membuat visi. Coret-coret saya aja. Coret-coretnya Pak Iwan saja, bukan yang untuk sekolah SMPN, bukan untuk sekolah. Memang dia inginnya SMP negeri Solo juga begitu, gitu, tapi pribadinya. Kayaknya apakah itu bisa diterima nggak oleh Bapak dan Ibu? Bisa. Kayaknya bisa. Tapi kalau kita ini mampu, kalau kita merumuskan apa yang disampaikan oleh ketiga rekan-rekan saya tadi, bahwa saya coba mewujudkan siswa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, iya kan itu tadi kan? Tadi kan? Bernalar kritis, kemudian ada lagi bahasa sekali apa terakhir? Dan kreatif. Itu jadinya. Tapi kan tidak sejalan dengan apa yang sudah saya ini kan gitu. Jadi penekanan prakarsa perubahan ini kalau memang itu yang mau diambil bernalar kritis, proses menuju nalar kritisnya itu yang mau diapakan ditekankan. Iya, mau ditekankan. Iya, prakarsa perubahannya apa saja. Jadi lahirlah kita ke atap tadi. Asetnya apa? Untuk menciptakan siswa yang bernalar kritis tadi itu. Kalau memang di nalar kritisnya mau ditekankan. Tapi kalau memang mau berimannya juga ditekankan, nah siap-siaplah guru agama memberikan apa ya kan Bu? Nah, itu ya hafalan-hafalan, nah gitu loh. Dari kalimat-kalimat profil pelajar Pancasila itulah yang menjadi prakarsa perubahan tadi, yang mau ditekankan ke siswa-siswa kita Teres. Teres mau bentuk anak itu tadi gimana? Dari kalimat rumpang tadi. Saya pengennya kreatif. Nah gitu loh. Prakarsa perubahannya kreatif, kan gitu ya Bu. Kreatif mau elemen kreatif yang mau ya prakarsa perubahannya kreatif. Tentu kita harus menuju ke proses kreatif tadi Bu, Bapak Ibu. Aset apa yang kita miliki? Ya, tantangannya apa untuk menuju kreatif tadi? Kan gitu? Dari atap tadi. Nah, itu dia. Jadi enggak seperti apa yang disampaikan oleh Bu Sinar, enggak mesti harus semuanya dikembangkan gitu. Pilih salah satu yang menjadi brand atau modelnya SMP Negeri Sore 2. Hasil perumusan dari kalimat numpang kawan-kawan. Sampai di situ paham kan kawan? Paham. Jadi visi kita tuh gak berat dibawa gitu. Visi sekolah kita tuh gak berat. Bernas itu sekarang yang mau berubah nih, saya kira sedikit sekolah saya sendiri itu mau jadi sekolah digital. Tapi di situ juga mau jadi sekolah seni. Karena kalau itu lagi berpikir kami nih yang tua-tua nih lagi, yang senior lagi berpikirnya yang kepala wakil. Jadi kemudian berbudaya karena mau jadi tempat pusatnya budaya Melayu rencana. Jadi itu banyak sekali yang mau kita apakan, yang mana sih mau diapakan gitu. Tapi saya ada kasih gambaran dulu kita yang pernah pergi ke Bandung tadi itu, kalau prestasi akademisnya malah di bawah rata-rata.
bukan di apa ya, nggak bagus kan, sedang aja biasa. Tapi kalau di WA jangan ditanya, kayak gitu. Jadi kalau kita kan kabupaten kita ini semua ingin kita yang juara, kita nggak ada tekanan. Jadi memang brand. Jadi kalau Pak Iwan tadi itu kan cita-citanya Pak Iwan. Kira-kira cita-cita Pak Iwan itu kayaknya belum. Jauh. Kalau unsur penunjangnya sangat-sangat jauh. Saya ketika saya menghayal, kan ini kan impian, Iya. impian untuk murid kita di masa yang akan datang. Saya melihatnya anak-anak itu karena hobi apa Pak? Iya, gamer. Jadi saya kenapa nggak diarahkan kepada teknologi gitu loh. Tambah satu. Nah, Di Depok itu setelah sekolah gitu tidak untuk TK itu. sementara sekolah kita tidak dibolehkan. Itu dari sana saya nggak Nggak tahu sama. apa sebab Bimbel mau mulai. Oh, karena tadi model aset sarana prasarana yang kita kirimkan ke Jabodetabek yang kita input itu tidak mencapai standar untuk dijadikan ada pembelajaran itu. ya sejarah juga ya. Iya, memang banyak yang mau di apa di. Udah kan saya kemarin disampaikan sama Pak Kepala Sekolah itu sehat ya. Iya, Itu sehat. oh, rencananya kita hidup sehat. Jadi jadwalnya sudah sehat. Jadi sehat masalah sehat. Lari itu gotong royong, kalau belajar Pancasilanya Iya. bergotong royong, iya kan? Iya. Nah, berarti tinggal menambahkannya lagi nanti. Kalau punya apa gitu. Kalau Mewujudkan seandainya siswa beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis dan bergotong royong. iya. Kalian kalau memang itu mau jadi apanya? Hijau sehat itu dalam makanya itu hijau tuh tanaman ya. Tanaman-tanaman. Arahnya ke Arah sana. kegiatan mandala juga ada. Arahnya adiwiyata ya. Kegiatan. Ayo nomor tuh, memang bisa itu orang punya dia. Belakang masih dua. Kalau yang mau. Saya lihat tuh pagar sampai 7. Kalau masih lama itu panen sawit. Makanya kalau ada panen sawit. Ada kan. Makasih Tapi kan. kalau hasilnya kan belum jelas. Ya. Kami sekolah sampai mana? Hasilnya ini jelas. Apa tuh sini yang dikembangkan? Arahnya ke sini. Lainnya di SMK Iya, Pertanian. Nah, kan ke sana Yang gitu. SMP itu kan masih umum ya. Ya, masih Program umum. itu Fokusnya lain sama pohon. Tapi saya pernah begini. Nah ini cita-cita saya buatnya. Nah ini kalau boleh saya itu saya buka aja kepada kawan-kawan. Kami ini Bu, setelah 3 tahun belakangan ini siswa kami semakin turun. Jumlah, kuantitas, nah, siswa kami semakin turun. Memang kami harus ada pembeda seperti itu bilang. Harus ada branding kan. Yang pernah terlintas di kepala saya, SMP di Lawan ini tidak punya dia SMP olahraga. Karena saya memang jurusan saya, betul yang gue bilang. Karena anak di sekitaran sini memang saya punya depan tadi ada sport center. ya, sport center memang iya. Memang sudah terpikir memang sebelumnya. Dulu pernah saya pikir mau jadikan SMK nggak mungkin tukar gulinya seperti ini kayak. Iya. Jadi SMP olahraga itu pernah saya pikir. Iya, iya. Nah, Lawan itu belum punya tuh. Kalau memang anak-anak kalau olahraga tuh di sini jam PJOK itu idola. Iya. Dari awal sampai pulang bisa dikasih. Nah, itu dia. Jadi mungkin kuantitasnya bisa bertambah kalau memang apa. Karena saya tadi menangkap itu karena dari kalimat tumpang Bapak ini, Nah, Bapak kajian. ada kalimatnya hampir tidak pernah mengikuti pertandingan di luar. Itu curhat Bu. Ya, jadi saya tadi kalau bilang itu saya terbayang sport center di depan. Kok nggak pernah di luar, sudah di depan tuh ada tempat yang Kemarin dia setiap hari main bola di stadion kami depan dulu. cuma panggak begitu kan. Jadi kalau sampai Kabupaten Palawan tuh udah terbayang kalau udah olahraga. Tapi kami di Pangkalan Kerinci, kalau udah kalimat sore itu lomba untuk apa ya? Pertandingan olahraga. Kamu itu udah kalah. Dengan ada orang sore ya kita kalah aja lah orang sawit langsung jatuh tenaga udah kuat dan mereka. Tapi untuk kemarin poli masuk sekarang nggak tahu sih akhirnya bagaimana. Gitu Pak Iwan. Kalau saya jadi Bapak dan Ibu kan mengerti ya. Aset tadi ini
Prakasa Perubahan oleh teman-teman, dan teman-teman alhamdulillah memang aktif ya Pak Iwan tadi untuk kita merumuskan sampai menjadikan satu visi sekolah itu kan memang mama waktu itu kan. Dan saya berharap ini kan membuka jalan nih, membuka jalan kegiatan ini seperti ini. Saya harap kepada Pak Iwan sebagai GGP yang sebagai agen perubahan ini bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya tanpa kita dalam tugas pun gitu, dalam tugas PTGP kita mengajak teman-teman kalau memang hijau sehat tadi itu dijadikan adalah impian oleh kepala sekolah dan masuk akal prakarsa perubahan yang mau dibuat, maka kita sebagai anggota bisa mendukung. Sehat hijau sehat kan bisa ada kaitannya dengan olahraga, bisa kita kaitkan ya Pak, akhirnya kita bisa keluar dari sekolah itu untuk pertandingan. Dan anggarannya bisa kita anggaran itu bisa kita keluarkan ke sana. Karena kalau selesai branding itu terjadi, anggaran harus lebih besar ke sana. Dan itu tidak boleh teman-teman yang lain yang tidak di bidang sana iri gitu Pak. Kadang-kadang kayak gitu. Kita arahkan olahraga yang mau brandingnya, tapi nanti orang seni kok orang itu aja terus. Karena memang branding kita tuh diarah kita ke sana. Ini memang kesepakatan kita bersama. Kalau ingin memang maju sekolah itu memang kita bersama yang harus bersemangat. Jadi intinya itu ya. Biar sekarang pikirkan satu yang akan kita tonjolkan itu dia ya. Iya. Jadi branding. Dekatkan ke profil Pancasila. Arahkan. Ya Pak Den. Kemudian informasi dari kemarin di kendala juga satu baik dengan profil pengalokasian ya kemarin itu ekstra itu katanya gimana? Ekstra itu diambil dari luar. Dari lain. Pelajaran Diambil dari satu. Intinya nggak boleh guru itu, guru dari Dulu sekolah nggak boleh orang dalam yang nggak boleh orang dalam bersertifikasi. Ya, memang yang saya baru tahu dapat informasi dari Akhirnya kan nanti permainan lagi gitu kan mau nggak mau kan mau kalau kita buka masuk-masuk memakai nama orang nah saya pikir seperti itu sistemnya memaksa lagi ya. padahal mereka berusaha membuat itu jangan sampai Dari berulang lagi. ya karena perintahnya merdeka sebenarnya tapi tidak didukung oleh yang mendukung merdeka itu adalah uang ya enggak tuh oke Pak ya. Oke Bu. Demikian Pak Iwan dulu untuk kegiatan Pak Iwan bahasa yang untuk kerja. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Walaupun belum sempurna perumusan dari visi misi yang kita laksanakan, mungkin di lain waktu dan kesempatan kita tuntaskan lagi, kita sempurnakan lagi dari hasil kalimat yang kita rumuskan menjadi sebuah visi yang baik untuk sekolah ke depannya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Pak Iwan yang sudah memandu teman-teman di SMP Negeri Solo 2 dalam melaksanakan diskusi visi dan perubahan sekolah. Apa-apa yang telah disampaikan oleh Pak Iwan dan teman-teman semua nanti dirangkum menjadi suatu kesimpulan dan semoga apa-apa yang sudah kita niat baik kita ini dapat lancar untuk kedepannya. Semoga dapatlah visi yang terbaik untuk sekolah kita. Demikian saya saja dari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.